Tetap waspada akan penularan virus corona yang masih mengancam di sekitar kita. Ayo, selalu pakai masker dengan benar sesuai anjuran pemerintah. Jika harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan hindari kerumunan. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Jika tidak memungkinkan, gunakan hand sanitizer. Jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Sayangi diri Anda dan keluarga. Jadilah pemenang dari pandemi ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Adi Yuswa yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah tutup bulan Adi Yuswa. Meskipun secara daring, baik dimanapun berada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Bambang Setio Baskoro. Untuk itu sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan melaksanakan ibadah tutup bulan Adi Yuswa. Kami serahkan ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan sendiri yang memimpinnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 7 ayat 1 dan 2.
Bapak Ibu sekalian, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kehidupan kami, para adiuswa. Kami akan membaca firman-Mu yang terambil dari Filipi 3 ayat 1b sampai 11. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 1b sampai 11 dengan perikop kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dalam menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah memuji Kidung Pasamuan Jawi 200 ayat 1.
Bapak Ibu Adiyuswo yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini sebetulnya yang melayani adalah Ibu Penatua Handayani, karena beliau sedang mengikuti sidang Majelis Surabaya Timur I, sehingga tugas pelayanan pada pagi hari ini oleh seksi rohani diserahkan kepada saya. Itu sekedar informasi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita semua sudah mendengar pembacaan kita dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 11 dengan perikop kebenaran yang sejati. Sebelum kita merenungkan firman ini, kita harus tahu siapa Saulus atau siapa Paulus. Oleh karena itu kami ajak jemaat atau Bapak Ibu Adiyuswo untuk melihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 9. Tidak semuanya saya baca, hanya beberapa ayat yang saya baca yang demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk pemberitaan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.'" Ayat 17, "Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat
lagi dan penuh dengan Roh Kudus, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Itulah latar belakang daripada Saulus atau Paulus. Jadi di sini Paulus, apa yang dikatakan, kita kembali lagi kepada bacaan, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 11 tadi. Kami mengajak Bapak Ibu Adi Yuswo untuk membaca Kisah Rasul 9 tadi, itu maksudnya supaya Bapak tahu latar belakang Saulus atau Paulus itu. Di situ dijelaskan bahwa Rasul Paulus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Mari kita baca saja di Filipi pasal 3 ayat yang keempat b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Di sini mungkin Bapak Ibu Adi Yuswo juga menilai kalau Saulus itu taat kepada hukum Taurat, harusnya tidak membunuh. Tapi mengapa mengancam dan membunuh? Karena di dalam hukum Taurat, terutama di ke-10 firman, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, di situ dikatakan jangan membunuh. Ini yang pertama di sini. Itulah bahwa hukum Taurat manusia tidak bisa melakukan dengan sempurna. Kita lanjutkan bacaan dari Filipi ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenai Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah kesaksian Paulus kepada jemaat Filipi. Kita semua tahu, Bapak Ibu Adi Yuswo, bahwa Paulus ini orang Farisi. Bahkan dituliskan bahwa orang Saulus atau Paulus ini adalah ulama Yahudi aliran keras. Jadi aliran keras itu bukan zaman sekarang. Zaman Tuhan Yesus sudah ada aliran keras. Kalau tadi Bapak Ibu mendengar dari Kisah Rasul tadi, bahwa Tuhan Yesus, maksud kami, bahwa Saulus pergi ke Damsyik itu bukan untuk bertobat, tapi untuk mau menangkap pengikut-pengikut Kristus. Di situ siapa yang bisa mengatasi? Manusia tidak bisa mengatasi. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang mengatasi itu semua. Bahkan Saulus dipanggil hanya menjadi alat-alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini
Paulus menulis suratnya di jemaat Filipi yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama-sama, bahwa Paulus tahu bahwa kebenaran sejati itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang tadinya dibangga-banggakan termasuk hukum Taurat itu akhirnya dianggap semuanya sampah. Setelah mengenal kepada Yesus Kristus yang mempunyai kebenaran yang sejati. Jadi apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Filipi itu benar. Bahwa kebenaran yang sejati itu adalah milik Tuhan. Sesuai apa yang Tuhan sabdakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku dan melalui kami baca saja supaya tidak salah, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebenaran ini apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi itu benar, bahwa kebenaran yang sejati itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ini Bapak Ibu yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita, marilah itu kita pegang teguh. Ya. Karena memang itu satu-satunya kebenaran yang sejati. Sesuai apa yang ditulis oleh Paulus di jemaat Filipi ini. Jadi apa yang diambil dari pelajaran dari bacaan ini dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 11. Di sini yang pertama menjelaskan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran yang sejati. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran berserah kepada Tuhan secara total, sehingga segala permasalahan yang sulit apapun seperti zamannya Tuhan Yesus, yaitu di Kisah Rasul pasal 9 itu pun akhirnya masalah aliran keras bisa diatasi. Pada saat ini kita semua sedang merindukan gedung bangunan, yaitu gedung Gereja Kristen Jawetan secara mandiri di Kombes M. Doryard nomor 66. Kita masih menghadapi perizinan secara resmi hitam di atas putih dan juga memikirkan biaya untuk pembangunannya. Mari kita serahkan secara total kepada Tuhan, sehingga perizinan dan pembangunan gedung gereja di Kombes 66 ini bisa terjadi. Kalau kita menyerahkan secara total kepada Tuhan, biarlah yang berkarya itu tangan Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu para adiuswa yang dikasihi, kita percaya bahwa kita pun yang sudah lansia ini banyak masalah, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah yang lain-lain, mungkin cucu, anak, dan lain sebagainya. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menyelesaikan masalah ini. Karena Tuhan Yesus mengatakan pada kita semua, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Oleh karena itu Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 11 ini kita pegang teguh bahwa kebenaran yang sudah kita peroleh melalui Tuhan Yesus Kristus ini selalu ada pada kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terutama para warga Adioswa yang mendengarkan siaran ini, dan juga para jemaat yang juga mendengarkan suara ini. Mari kita pegang teguh iman yang Tuhan berikan pada kita, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kebenaran yang sejati menurut apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Filipi, dan juga menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Kiranya firman yang pendek ini bisa menjadikan pegangan kita supaya iman kita supaya makin kuat, makin kokoh dalam menghadapi segala permasalahan, termasuk kita serahkan juga rencana perizinan dan pembangunan gedung gereja Kristen Jewetan Jemaat Sidoarjo di Kombes 66 ini bisa terjadi karena kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang berkarya sehingga semuanya terjadi. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini dan singkat ini bisa memberikan penguatan kepada kita semua, baik warga Adioswa maupun kepada jemaat yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan, tapi sebelum kita menyampaikan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita mengumpulkan persembahan dan kita iringi dengan kidung pasok jemaat Kidung Pesamuan Jawi nomor 173 bait yang pertama. Muga dadi keparengi Gusti minangka pangabektimu kalawan ati bunga menuhi ing papan kang piniji. Muga dadi keparengi Gusti mundhut kemanging atimu mangkyo sirna nama sumelangmu kinanti gembiraning atimu minangka niat kang warni-warni
Mari Bapak Ibu Adiyuswa, kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah kebenaran yang sejati yang sudah kami miliki. Karena Tuhan telah memanggil kami menjadi umat pilihan-Nya, sehingga iman kepada Engkau selalu ada. Kiranya iman kepada kami yang sudah anugerahkan kepada kami Tuhan, kiranya selalu kami pegang teguh saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan pengertian kepada kami melalui Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 11 bahwa di dalam Tuhan ada kebenaran yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu mengucap syukur kepadamu. Kiranya iman yang Tuhan anugerahkan ini tetap kami pegang teguh saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, di dalam ibadah tutup bulan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terutama hamba-Mu Bapak Pendeta Kristanto di dalam pemulihan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, sehingga Bapak Kristanto bisa melayani kami kembali Tuhan. Juga kami serahkan Bapak Teguh Prianto Tuhan, Bapak Yuda, dan warga Tiberias yaitu Bapak Wisnu. Juga Engkau berikan kesembuhan yang ajaib yang berasal dari Tuhan. Kami juga tidak tahu Tuhan, mungkin ada warga yang lain juga ada yang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan berkati, sehingga mereka juga selalu sehat walafiat di dalam Tuhan. Kami juga serahkan warga Adiyuswa seluruhnya Tuhan, di mana berada Tuhan, baik di luar kota maupun di dalam kota Tuhan. Kiranya semuanya Tuhan berkati, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan Tuhan juga berikan keberkecukupan, sehingga warga Adiyuswa selalu setia takut akan Tuhan, dan selalu ada sukacita yang berasal dari Engkau. Itulah doa kami Tuhan. Kami juga serahkan Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Sidoarjo yang terdiri dari 10 KRW Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semuanya, segala kegiatannya Tuhan berkati, sehingga KRW KRW yang ada di Jemaat-Mu Tuhan, meskipun dalam keadaan pandemi ini tetap setia untuk melakukan ibadah maupun melalui daring Tuhan. Kami juga serahkan seluruh pelayan Tuhan, baik Bapak Pendeta dan seluruh anggota majelis, supaya juga melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Di dalam ibadah Adiyuswa ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan berkati, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini, berikan hati yang benar Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami para petugas, baik pengurus KPAY maupun petugas multimedia, kami pun juga akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat dan bertemu dengan keluarga kami masing-masing juga penuh damai dan sejahtera. Demikian doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Adiyuswa, marilah kita memuji lagi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 427 bait pertama dan bait yang kedua. Sejati ngabdi mring Gusti, yeku gesang ngaji
Sanyoto keseneng donya lalatus mring sang pamarta dipun belani sabar ing kardi temakalis ing pilahi Sang Kristus Yeku Gusti panebus kula sejati kesan kawula kagem asmanyo nikmatosken serahmatnya. Mari kita melihat berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan kidung penutup dari PKJ 459 bait yang pertama. Demikianlah ibadah tutup bulan Adiosio telah selesai. Untuk itu marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan 5M berupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi kegiatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu Adiosio sekalian dimanapun berada. Amin.